cara makannya kayak gini, disiram kayak kuah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Seperti biasa ya teman-teman, hari Minggu tuh sebenarnya aku libur, tapi hari ini aku nggak libur, aku mesti lembur karena majikan aku ada penerbangan ke Korea, ada urusan kerja di Korea. Jadi aku mesti lembur jaga bocil aku. Karena kalau Minggu tuh bocil aku tuh pergi ke gereja. Jadi aku sekarang ada waktu untuk keluar sekedar untuk beli makanan. Dan ini aku pergi ke pasar ya yang dekat rumah aku. Tapi aku jalan kaki karena deket banget sebenarnya sambil olahraga ya. Tuh kan bisa lihat suasananya itu masih segar, masih pagi. Pokoknya itu jalanannya itu enak banget kalau dipakai olahraga gitu, kalau lagi nggak males ya. Tapi kalau lagi males ya males. Ngelewatin rumahnya orang-orang kaya. Di Singapura itu ya jalanannya itu di trotoar itu bagus teman-teman, bersih dan aman. Kita tuh untuk pejalan kaki itu dikasih ruang untuk berjalan secara aman gitu ya, jadi nggak takut dengan kendaraan. Teman-teman bisa lihat sepanjang jalan tuh banyak banget pohon-pohon besar kayak gini. Singapura itu banyak pohon saman. Jadi kalau kita jalan kaki tuh rindang gitu. Enak. Tapi nanti baliknya aku mau naik bis aja. Karena kalau baliknya nanti agak panas ya. Kalau sekarang kan masih pagi, jadi mataharinya itu belum menyinari terlalu terik. Kalau kalian tanya, nggak libur tapi kok bisa keluar sih Mbak, harus izin apa enggak? Ya pasti, semua yang kita lakukan tuh di sini tuh pasti harus mendapatkan izin dari majikan ya teman-teman, nggak bisa keluar masuk sembarangan. Pokoknya apa yang aku lakukan tuh semuanya harus izin. Majikan sih nggak ngelarang apa-apa, cuman kan kita harus tahu diri, kita tuh di sini tuh cuma numpang. Jadi kita juga mesti menghormati yang punya rumah. Jadi majikan aku tuh walaupun aku keluar kayak gini, mereka pasti tahu walaupun mereka ada di luar negeri. Aku selalu ngechat mereka ya lewat WA gitu. Aku keluar sebentar karena anak-anak pergi ke gereja. Jadi momongan aku itu kalau Minggu tuh ada sekolah di gereja, sekolahnya anak-anak gitu. Jadi nanti aku balik sebelum jam 12. Karena mereka baliknya jam 1 gitu. Mau cari sarapan. Bergaya kayak orang kaya aja, cari sarapannya di pasar, nggak bikin sendiri. Sekali-kali ya teman-teman, kita tuh kerja juga butuh hiburan. Walaupun nggak libur tapi kita bisa keluar beli makanan kayak gini aja udah seneng banget. Dan ini aku udah sampai di pasarnya ya teman-teman. Namanya Pasar Gimo yang paling dekat dengan rumah aku. Aku jalan kaki aja cuma sekitar 5 menit udah sampai. Yuk langsung aja kita berburu makanan. Karena hari Minggu ya teman-teman, seperti biasa pada libur jadi rame banget. Yang libur bukan hanya TKW-nya saja, tapi warga lokal juga banyak yang libur. Aku mau nyobain prata ya. Prata itu makanan khasnya orang India. Dan itu menjadi makanan favorit di Singapura ya teman-teman. Yuk kita langsung masuk aja. Kita masuk ke kedainya toko orang India. Jadi tuh di situ aku mau beli prata.
Jadi di sini aku hanya pesen prata aja teman-teman. Prata pakai telur. Di sini juga ada pastel goreng-gorengan gitu ya. Ini yang jualan orang Muslim, orang India Muslim. Terus di situ juga ada nasi biryani. Ini aku udah dapet roti pratanya. Roti prata itu kalau di Indonesia tuh roti canai itu loh teman-teman. Terus sekarang kita lanjut cari minumannya. Aku mau beli susu deli yang anget-anget ya, sambil sarapan makan roti canainya. Ini aku udah dapat susu delek sama roti canainya. Sekarang kita cari tempat duduk ya teman-teman. Terus kalau di situ itu ada kayak amal gitu ya. Itu orang-orang Buddha itu. Di Indonesia juga ada lah ini perkumpulan apa itu? Suci ya. Ada TV suci juga kan di Indonesia. Nih mereka ngumpulin barang-barang yang bisa didaur ulang atau dibagi-bagikan gitu. Kalau Indonesia gitu kayak orang berbagi gitu loh. Walaupun nggak libur, kita keluar merilekskan diri ya. Menyantaikan pikiran. Karena kerja 1 minggu penuh itu, apalagi yang jobnya jaga anak pasti tahu gimana stresnya ya. Jadi sesekali gitu kita mesti merilekskan badan dan juga pikiran kita. Walaupun dengan hal-hal yang sederhana dan sepele kayak gini, menurut aku tuh ya sangat penting ya untuk menjaga kewarasan kita di negara orang. Kita nyari tempat duduk dulu untuk makan. Dan itu di depan ada kursi dan meja nganggur. Kita bisa duduk di sini. Dan ini roti prata yang aku beli tadi, ini harganya itu tadi $4 ya, per bijinya tuh $2 atau sekitar 20 ribuan ya per bijinya. Ini spesial pakai telur ya, roti canai teman-teman. Terus makannya itu pakai kari ikan kayak gini. Nanti makanya pakai tangan dicocol-cocol gitu. Terus ini minumannya aku beli susu delek. Kalau susu deleknya tuh tadi harganya $1.80 kalau nggak salah. Itu dirupiahkan itu sekitar 20 ribu ya teman-teman. Ini anget. Jadi total aku beli sarapan hari ini itu sekitar $6 atau sekitar 70 ribu. Mari kita sarapan. Di sebelahku ada mbak orang Indonesia. Dia masih baru, katanya baru seminggu tapi udah libur. Mbak sarapan? Indonya mana? Jawa Barat. Oh, orang Jawa Barat. Aku Jawa Timur. Jauh. Ayo sarapan sini, aku beli prata. Iya. Kita makan prata ya. Prata itu makanan khasnya orang Singapura. Ini makanan khas dari India ya, kalau nggak salah. Aku tuh masakan dari India tuh nggak ada yang cocok, tapi kalau prata masih bisa masuk. Kalau yang lainnya gitu aku belum bisa ya. Karena bumbunya itu tajam banget. Cara makannya kayak gini, disiram kayak kuah. Kita makan dulu ya. Lapar. Dari pagi belum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak makan sini. Mbaknya malu-malu. Berarti sudah ada lama. Berapa tahun? 8. Hah? 8. Wow banget. Mbak udah X ini? Enggak, aku baru. Tapi kok suruh libur tiap minggu? Gak tahu, udah disuruh nenek. Tapi kok dapat duit? Dikasih ya? Dikasih. Baiklah kalau gitu. Kan dipotong lagi. Nah, yang penting nggak stres aja udah syukur.
Enak. Orang ya tuh kalau makan kan pakai tangan kayak gini. Jadi gini, kalian yang pernah request ya dibikinin kulineran Singapura ya ini kayak gini, tuh kayak gini. Roti pratanya tuh kayak gini. Jadi seperti ini penampakan roti prata tuh. Kalian bisa lihat kalau ini yang spesial pakai telur. Kalau yang biasa tuh cuma telurnya cuma tepung aja, nggak pakai telur. Tuh. Makanya gini cocok-cocok kuah gitu. Walaupun nggak libur, kita tetap keluar. Jangan ditiru ya untuk kalian yang masih baru. Kalau nggak libur jangan nyuri-nyuri keluar rumah, dikena komplain. Jawa Baratnya mana, Mbak? Indramayu. Anak Indramayu. Ya, nanti dicariin. Katanya kalau masuk ini kamera takut dicariin sama keluarganya, berarti dia melarikan diri. Bukan sama keluarga, Sama pacarnya. aku udah punya suami. Oh, udah punya suami, udah punya anak, Mbak. Nah. Wow. Mbaknya udah punya anak suami. Maaf, salah ngomong. Umur berapa? Kayaknya masih kecil. Iya, Kak. 26. Umur 26, anaknya udah 2. Ini yang udah mau kepala 4, anaknya baru 1. Ya kan, beranak dulu baru pergi. Mantap. Kayak mbaknya nanti nggak pulang-pulang. Pulang. Harus pulang. Kita di sini hanya numpang cari makan. Iya, pulang balik lagi. Wah. Kuahnya itu rasanya tuh agak-agak asem gitu. Tapi masih masuk di mulut aku kalau ini. Kalau yang kayak biryani, terus apa itu? Ayam bumbu merah kayak gitu, aku nggak masuk. Aku pernah nyobain, nggak bisa aku. Aku masakan India yang masuk cuman ini. Dan itulah alasan aku kenapa aku nggak pernah mau ngambil majikan India. Karena aku tidak bisa makan masakan India ya. Bumbunya itu tajam banget, rempah-rempahnya. Sampai aku nggak bisa pegang kamera, tangan aku kotor. Akhirnya habis juga karena lapar, belum sarapan. Ini suapan terakhir. Bersih. Alhamdulillah akhirnya makannya selesai. Nanti tangannya cuci tangan aja karena lupa bawa tisunya. Mbaknya nggak mau masuk kamera, aku rayu-rayu tetap nggak mau. Nggak tahu kenapa. Malu, katanya malu. Cantik banget loh padahal. Aku aja yang jelek, pede ya masuk kamera ya.
Emang aku itu nggak tahu malu apa kenapa nggak tahu. Bercanda ya, bercanda. Emang sih ada orang yang pemalu di depan kamera, ada orang yang berani gitu. Aku dulu juga nggak berani juga sih masuk kamera, tapi lama-lama terbiasa karena setiap hari. Tangannya kotor banget, kena kari. Aku habis dari pasar lagi, cuci tangan aku tadi karena tangan aku tadi tuh kotor banget ya. Jadi mesti lari ke pasar karena lupa bawa tisu basah dari rumah. Padahal biasanya tuh aku selalu bawa tisu basah loh. Hari ini aku lupa. Kalau majikan aku tahu pasti ngomel-ngomel. Kenapa nggak bawa tisu basah keluar gitu? Karena majikan aku tuh maunya tuh kalau aku mau makan atau apa tuh harus menggunakan tisu basah dulu kalau di luar, biar tangannya itu bersih. Karena aku kan punya riwayat pernah kena itu ya, COVID ya. Jadi majikan aku tuh takut aku sakit lagi. Kita kembali duduk lagi di tempat semula. Ternyata masih ada orang dan juga tamu. Makasih ya Mbak. Dan ini lama-lama tempat duduknya jadi rame. Ada orang Filipina juga, ada orang Indonesia. Tadinya cuma aku sendiri, sekarang rame. Oke teman-teman, karena aku udah selesai sarapan ya. Jadi sekarang aku lanjut pulang karena memang sebenarnya hari ini aku tuh nggak libur. Dan ini aku pulangnya tuh sengaja jalan kaki. Karena kebetulan juga nggak terlalu panas ya. Jadi sambil ngelemesin kaki gitu olahraga. Kan habis makan biar makanannya tuh bisa turun. Dan karena aku sudah mau pulang, video aku mesti aku akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ini kartu bis ya. Nanti kalau kecapean banget aku baru naik bis. Ternyata setelah berjalan beberapa menit aku sudah kecapean teman-teman, karena cuacanya yang cukup panas banget ya. Jadi terpaksa aku mesti naik bis karena aku sudah mengkis-mengkis. Dan ini bisnya yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga.